untuk masuk di bisnis ini, meninggalkan bisnis yang lama. Akhirnya saya dapatkan ya seperti tadi Pak, selain income yang rutin, yang saya dapatkan adalah ketenangan Pak, itu yang luar biasa. Benar sekali Pak, orang-orang seperti Pak Suji ini kan termasuk nggak banyak ya. Bukan Pak Suji punya bisnis lagi jatuh, justru bisnis lagi bagus-bagusnya berkembang. Kemudian Pak Suji masuk ke bisnis ini. Setelah masuk ke bisnis ini, Pak Suji mendapatkannya bukan hanya uang saja kan, bukan hanya peaceful mind about money, tapi lebih pentingnya adalah tentang mendapatkan improvement, personal growth dan sebagainya. Pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, terutama teman-teman pengusaha yang masih mencari peluang-peluang bisnis, tapi yang masih melihat apa yang cocok gitu Pak. Mungkin apa pendapat Pak Onggi Pak? Tidak semua orang bisa melihat peluang bisnis jaringannya Pak. Karena untuk melihat peluang bisnis jaringan itu membutuhkan humbleness. Pagi Pak Suji, apa kabar? Baik Pak, senang hari ini bisa ketemu lagi setelah sekian lama tidak pernah ketemu ini Pak. Biasanya ketemunya mana terus di Zoom maupun di YouTube ya Pak. Tapi ketemunya di Zoom, fantastik ya. Anytime sekarang malah Pak ya, anytime bisa meeting. Betul Pak, jadi malah banyak ketemu dan jadi banyak belajar. Tadi malam pun saya masih mengikuti pelajaran dari Pak Onggi ini. Thank you Pak, thank you. Ya, ini malah terima kasih dengan adanya kita bisa ketemu di acara ini. Saya malah banyak belajar sekali dari Pak Onggi ini. Sama-sama Pak, sama-sama saling belajar ya, saling mengisi. Ya, dari pengalaman saya Pak, saya malah banyak sekali belajar dari FFC Pak. Ini yang saya rasakan. Di 10 tahun terakhir ini saya katakan banyak sekali pelajaran yang tidak saya dapatkan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari, tapi saya dapatkan malah di FFC. Ini yang luar biasa Pak. Ya Pak, karena FFG itu selain bisnis juga tempatnya untuk sekolah kehidupan. Saya masih ingat sekali Pak, jadi pada saat saya pertama kali ikut acaranya bootcamp Pak, itu betul-betul satu pelajaran buat saya. Jadi saya nggak pernah ngira bahwa bootcamp ini ternyata luar biasa Pak. Jadi mungkin Pak Onggi masih ingat saya sharing pada waktu di Sarina, setelah pulang bootcamp saya katakan, saya nggak pernah ngira bahwa saya belajar banyak malah dari FFC, dimulai dari bootcamp. Jadi betul-betul saya belajar banyak. Jadi ini pengalaman hidup saya Pak, itu yang saya dapatkan Pak. Jadi banyak sekali sekarang pengalaman yang akhirnya berguna buat saya Pak, dengan bersama di FFC ini. Jadi apalagi saat pandemi sekarang ini, saya kalau ketemu teman-teman baik di Zoom maupun ketemu yang pribadi, mereka semua pada mengeluh Pak. Mereka mengeluh bahwa hidupnya sekarang ini betul-betul tegang, susah, dan mereka katakan mereka betul-betul tertekan hidupnya. Bukannya mereka nggak punya istilahnya nggak punya aset, mereka punya aset, rata-rata punya aset, tapi nggak punya uang. Ini yang saya katakan luar biasa. Punya aset aja nggak punya uang ya, baru sekali ini. Kecuali kalau orang memang jatuh, kemudian nggak punya aset, nggak punya uang. Nah ini terjadi teman-teman saya rata-rata pada mengeluh, mereka nggak punya uang, itu yang luar biasa. Sehingga mereka berlomba istilahnya menguangkan aset yang ada. Karena mereka mengatakan mereka nggak bisa survive kalau mereka tidak menguangkan. Ini jauh berbeda dengan pada saat dulu, pada saat Krismon, Pak. Ini betul-betul bukan hanya ekonomi yang kena, tapi juga keluarga yang menjadi kena. Pelajaran banyak saya dapatkan bersama FSC yang membantu saya bisa melewati saat-saat sekarang ini, Pak. Itu Pak Onggi. Ya, kalau saya lihat Pak, memang salah satu keunggulan bisnis jaringan itu adalah cash flow. Seperti Pak Suji bilang bahwa teman-teman Pak Suji itu bukan punya aset. Contoh, kalau punya aset pabrik, tapi kalau pabriknya sekarang nggak bisa ekspor misalnya, atau tidak bisa produksi dalam arti permintaan nggak ada misalnya. Atau punya aset rumah. Sekarang kalau rumah mau dijual juga nggak gampang, kecuali banding harga yang murah banget, ya kan? Dan biasa orang juga nggak akan rela jual rugi banyak gitu. Benar Pak, jadi saat ini memang pengusaha sebagian mereka punya aset namun tidak punya cash flow
karena bisnis mereka terganggu. Nah, bisnis jaringan kelebihannya adalah cash flow-nya tetap mengalir, ya dengan catatan kalau jaringannya sehat Pak ya, kecuali jaringannya tidak sehat ya cash flow-nya juga stop gitu. Ya, jadi beberapa teman yang biasanya tanya gini, gimana bisnis kamu? Saya bilang, saya aman-aman aja. Jadi mereka bilang, kok bisa ya? Nah, mereka mulai, istilahnya mulai mau tahu kenapa kita kok bisa aman aja gitu, Pak. Itu yang terjadi, yang dulunya melirik pun nggak mau, Pak. Malah mereka bilang, kamu bisnis apa itu kok nggak meyakinkan begitu. Cuma sekarang dengan mereka lihat saya tenang-tenang aja, mereka mulai mau tahu kenapa. Terbukti dari satu teman saya yang istilahnya puluhan tahun nggak pernah melirik bisnis ini, tapi sekarang mulai terlibat di bisnis ini. Wow, keren Pak, keren sekali. Ya, memang kalau ekonomi sedang berjalan lancar Pak ya, pada umumnya orang akan tidak begitu melirik bisnis jaringan. Itu benar Pak. Pada saat krisis ekonomi, baik pengusaha maupun karyawan Pak ya, misalnya karyawan kan juga banyak kena PHK ini sekarang. Di setiap krisis lah selalu ada karyawan yang di PHK kan. Nah, karyawan yang di PHK atau pengusaha yang bisnisnya lagi stuck, ya mereka akhirnya mencari peluang-peluang bisnis yang lain. Dan salah satu bisnis yang boleh katakan hampir anti krisis itu kan adalah jaringan, Pak. Betul sekali, Pak. Ya. Mhm. Jadi saya berterima kasih, saya berani ambil putusan untuk menseriusi bisnis ini, Pak. Jadi saya nggak menyesal, ternyata pada saat pandemi ini membuktikan bahwa pilihan saya itu nggak salah, Pak. Jadi menjadi memutuskan untuk masuk di bisnis ini, meninggalkan bisnis yang lama, karena mau seriusi, akhirnya saya dapatkan ya seperti tadi Pak, selain income yang rutin, kemudian juga yang saya dapatkan adalah ketenangan Pak. Itu yang luar biasa, yang nggak didapat di bisnis yang lain. Benar sekali Pak. Ya, orang-orang seperti Pak Suji ini kan termasuk nggak banyak ya pengusaha yang dimana bisnisnya sedang bagus-bagusnya. Kalau saya dengar sharing Pak Suji kan waktu Pak Suji join bisnis ini, bukan Pak Suji punya bisnis lagi jatuh, justru bisnis lagi bagus-bagusnya berkembang. Kemudian Pak Suji masuk ke bisnis ini. Nah, setelah masuk ke bisnis ini, Pak Suji mendapatkannya bukan hanya uang saja kan, bukan hanya peaceful mind about money, tapi lebih pentingnya adalah tentang mendapatkan improvement, personal growth dan sebagainya. Nah, dari situ kan membuat kita menghadapi tantangan hidup lebih tenang. Itu benar Pak, karena kita sudah dilatih indirectly Pak, sebenarnya tidak secara tidak langsung karena kita sering membaca buku-buku inspirasi atau buku-buku leadership maupun buku-buku pengembangan kepribadian, semua mengajarkan tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup. Nah, pada saat kita lakukan bisnis ini, kita praktekkan dan itu melatih kita indirectly. Sehingga pada saat terjadi krisis apapun, kalau orang-orang yang terlatih semacam ini, benar dia lebih siap Pak menghadapi tantangan. Itu adalah salah satu kelebihan dari bisnis kita lah. Ya, betul sekali Pak. Jadi memang akhirnya di FS ini bukan saya dapatkan hanya bisnisnya Pak, tapi ya ini ketenangan hidup, kemudian juga cara hidup yang lebih sehat, itu yang tidak saya dapatkan di bisnis yang lain. Malah dapatnya di FFC, luar biasa. Kalau saya lihat memang fisiknya Pak Suji sekarang tambah seger Pak ya. Betul Tambah Pak, seger, jadi tambah sehat. saya lebih seger dibandingkan 10 tahun lalu Pak. Wow. Itu yang luar biasa, dan kemudian juga ketenangan hidup itu yang saya dapatkan, sehingga tiap ketemu orang mereka tanya, kamu kok istilahnya nggak stres ya? Saya bilang enggak ya. Itu yang mereka lihat perbedaannya mungkin Pak di situ. Itu yang paling mahal. Kalau mendapatkan ketenangan jiwa, peaceful mind itu harganya tak terhingga tuh Pak. Betul, Pak. Dulu mungkin cara hidup saya mungkin banyak yang kurang sehat. Saya nggak bisa bangun pagi, bangunnya siang-siang. Tapi sekarang malah otomatis bangun pagi tiap hari, kemudian bersyukur. Itu yang saya dapatkan, Pak. Jadi syukur pada Tuhan bahwa dikasih hidup lebih lagi satu hari, kemudian juga dikasih juga ketenangan hidup, dan ya banyak sekali dalam segi
kehidupan yang saya dapatkan, Pak. Itu, Pak. Sebenarnya orang yang mempraktekkan bangun pagi terus bersyukur itu nggak banyak loh Pak. Makanya lebih banyak orang stres dibandingkan orang yang tidak stres kan. Nah, berbahagialah teman-teman keluarga FFG ini, kita sudah dilatih, ada satu habit namanya kita morning shower and morning feeding. Itu adalah satu kebiasaan yang menurut saya Pak ya, seharusnya itu harus dipertahankan dan bahkan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Karena itu salah satu cara bagaimana memaintain kita punya mind dan juga fisik ya, termasuk karena kita juga ada morning walk dan sebagainya. Itu adalah paket komplit untuk mempersiapkan diri kita menjalankan hidup hari itu. Berawal dengan bersyukur. Dengan bersyukur aja kita sudah banyak peace of mind dapatkan di situ kan Pak. Betul. Mm-mm. Ya, saya katakan pertama kenapa saya gabung itu karena saya merasakan cocok sekali dengan way of life-nya daripada FFC, Pak. Mungkin Pak Onggi bisa bisa memberikan masukan kenapa Pak Onggi lihat bahwa ini penting sekali untuk merubah hidup kita lebih teratur, kemudian juga lebih bersyukur dan akhirnya jadi percaya diri, Pak. Menurut Pak Onggi, kenapa Pak Onggi kok bisa memutuskan seperti ini, Pak? Begitu Pak Suji. Selama 29 tahun kerjaan saya kan adalah ketemu orang Pak. Dan menariknya dalam bisnis jaringan kita punya kesempatan ketemu dengan berbagai kalangan. Baik kalangan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan ya. Baik yang berbagai kalangan kita ketemu. Dari pengalaman hidup saya pribadi maupun pengalaman hidup yang interaktif dengan berbagai kalangan itu, saya menemukan jawabannya bahwa sebenarnya banyak bisnis di luar sana membuat orang itu terlalu fokus hanya kepada materi atau uangnya, termasuk di dalam bisnis jaringan, Pak. Dalam bisnis jaringan itu coba lihat ya, kebanyakan orang kan kalau ketemu dengan pelaku MLM kan selalu memamerkan mobil mewahnya, rumah mewahnya, perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Itu nggak salah gitu ya, bahwa itu adalah untuk menginspirasi untuk orang join, mungkin tujuannya adalah untuk itu. Tapi dalam prakteknya banyak juga mengabaikan hal-hal yang lain, sehingga pada ujung-ujungnya duitnya banyak, tapi hidupnya nggak ada peaceful mind. Nah, kalau uangnya banyak, nggak ada peaceful mind, kenapa kita mesti kerja keras? Ya kan? Mending nggak usah kerja keras, santai-santai aja gitu. Kalau nggak ada peaceful mind, ada ujung-ujungnya. Nah, saya menemukan jawaban itu sehingga saya mulai fokus improve diri sendiri dan saya terus mempelajari tentang manusia lah intinya ya, kehidupan manusia di sosial ini dan sebagainya. Dan saya menemukan jawabannya dot-dotnya satu demi satu, Pak. Dan salah satu yang saya rangkumkan dalam bentuk bootcamp itu. Nah, bootcamp itu adalah awal mulanya orang mulai menemukan jati dirinya di situ. Ya kan, seperti Pak Suji bilang bahwa setelah saya ke bootcamp baru saya harus lakukan ini memperbaiki ini. Nah, itu adalah rangkaian pengalaman pribadi yang saya dapatkan di masyarakat. Demikian juga di FFG kita membuat sistem itu sedemikian rupa bahwa penekanannya adalah edukasi, penekanannya adalah personal development. Karena pada intinya bisnis kita adalah manusia. Ya, pada saat kita membangun manusia, manusia akan membangun bisnisnya. Itu konsepnya. Dan pada saat membangun itu, yang penting adalah dia peaceful mind dulu. Supaya dia basicnya itu benar. Pada saat basicnya benar, fondasinya benar, pada saat kekayaannya datang, dia tenang menghadapinya, Pak. Ya, ataupun dalam krisis pun dia tenang. Namanya krisis dan tenang, bagaimana kalau uang datang berlimpah-limpah? Iya kan, gitu. Dan yang di luar perkiraan saya, Pak. Jadi saya pikir dulu hanya saya, mungkin orang Indonesia saja yang misalnya mendapatkan banyak pelajaran dari bootcamp, Pak. Ternyata saya betul-betul terkejut sekali pada saat ternyata orang dari Afrika pun misalnya membutuhkan bootcamp, Pak. Nah, ini yang saya katakan luar biasa gimana konsepnya Pak Onggi kok bisa hanya untuk orang dari yang berbeda sekali budaya maupun adat istiadatnya akhirnya menerima banyak sekali juga dari bootcamp, Pak. Itu yang juga pikiran saya, Pak. Kenapa, Pak, menurut Pak Onggi, Pak? Ya, kembali lagi pengalaman karena berkembangnya jaringan saya kan akhirnya tidak hanya di Indonesia, Pak. Jadi ke berbagai negara
ternyata sama saja. Saya menemukan jawaban pada intinya manusia itu sama. Mungkin kita beda budaya, beda bangsa, beda suku, beda kebiasaan, beda keyakinan, tapi pada dasarnya manusia itu sama, Pak. Yaitu ada hati, perasaan, dan ada pikiran gitu. Sehingga bahwa kalau hati dan pikiran orang itu terganggu, dia akan terganggu dalam faktor-faktor yang lain dalam kehidupan dia. Sehingga terlepas apakah warna kulitnya, contoh ya, orang Afrika warna kulitnya hitam, warna kulit kita kan kuning gitu ya. Kita hanya beda di warna kulitnya, tapi dalam intinya sama, Pak. Bahwa ada hati, ada perasaan itu, dan ada pikiran. Dan antara hati dan pikiran kalau sudah terganggu, pasti orang itu terganggu. Nah, di bootcamp kan kita boleh katakan menselaraskan antara hati dan pikiran kan. Kita membuat dia harmoni itu. Dan demikian juga sebenarnya morning shower, morning feeding adalah kelanjutan daripada mengharmoniskan antara pikiran dan hati itu mesti sinkron, harmonis, dan sebagainya. Dan ini adalah PR kita semua sebenarnya. Ya, akhirnya universal Pak ya. Jadi Ya, semua umat manusia misalnya kebutuhannya sama Pak ya ternyata. sama. Kalau Pak Suji kan juga sering juga sebagai kru di situ kan, peserta kita juga ada dari Afrika, dari Eropa, ya kan, dari Amerika, dari Pasifik, dari Asia sendiri, dari Australia dan sebagainya. Dalam prosesnya coba lihat, sama aja, mau negara manapun kita lihat pada intinya manusia sama gitu, punya rasa kasih sayang, punya rasa benci, marah, iri, dendam, dan semua itu sifat manusia pada dasarnya gitu. Saya katakan dibutuhkan oleh semua umat manusia Pak ya. Jadi sifat yang dibutuhkan untuk mau bertahan dan berhasil dalam hidup. Jadi saya katakan terima kasih Pak Onggi bisa membawakan acara bootcamp yang betul-betul menyentuh banyak orang, terutama saya Pak, itu yang saya rasakan. Kembali lagi Pak kepada pandemi Pak. Jadi sekarang ini betul-betul akhirnya orang membutuhkan apa yang diajarkan oleh FFG Pak ya, terutama seperti mau berjuang, mau belajar. Ternyata pada saat pandemi ini itu ternyata sifat yang dibutuhkan sekali Pak ya. Mau belajar, karena istilahnya di sini kan Pak Onggi menyarankan kita terus belajar dan belajar. Jadi saya bilang ini akhirnya jadi penyelamat buat kita yang pada saat pandemi ini. Bagaimana menurut Pak Onggi, Pak? Iya, benar. Jadi makanya kenapa ada bilang hotel laut belajar tidak ada batasnya. Pada saat kita mempersiapkan mental kita, sebenarnya kita pada saat membaca buku itu kan melatih otak kita juga sebenarnya. Kita juga belajar dari YouTube channel misalnya, belajar dengan misalnya dengan interview semacam ini maupun dari orang-orang yang sukses dan sebagainya. Itu kan kita indirectly sebenarnya melatih juga Pak, melatih otak kita untuk beradaptasi dengan situasi, dengan kondisi apapun. Nah, cuma bedanya kalau kita nggak dalam bisnis jaringan, kita nggak tahu mengaplikasikannya kemana sering. Kelebihannya di bisnis jaringan kita bisa mengaplikasikan Pak, dari buku yang kita baca misalnya Pak ya. Contoh saya pribadi, dulu saya membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big. Pada saat saya masih kerja di perusahaan, saya baca buku itu. Saya baca, tapi saya nggak banyak dapatkan di buku itu pada saat saya baca. Nggak dapat koneksinya gitu. Percaya nggak Pak, pada saat saya di bisnis jaringan, mentor saya anjurkan saya baca buku yang sama. Saya baca lagi, saya baca ulang lagi. Loh, kok beda ya? Kok, oh iya benar ya, oh benar ya, kok ini benar ya, oh ini benar ya. Karena kenapa? Karena kita terjun ke lapangan, ketemu orang. Pada saat kita ketemu orang, oh di buku tuh bahas seperti ini. Oh iya gitu. Nah, kalau kita hanya ketemu kehidupan sosial Pak ya, kita memang tanpa bisnisnya juga ketemu orang, atau bisnis yang lain juga ketemu orang. Tapi kan jarang relevansinya adalah tentang bangun tim bareng-bareng, tentang bangun impian bareng-bareng dan sebagainya. Sehingga tidak banyak konflik-konflik kita temukan gitu. Pada saat di dalam bisnis jaringan itu juga banyak konflik-konfliknya dan sebagainya.
dan bagaimana kita mesti menghandle konflik itu, bagaimana handle diri sendiri, bagaimana menghandle konflik itu, dan itu dengan bantuan buku itu banyak sekali, Pak. Saya pribadi terbantu banget dari buku yang saya baca, dan saya ada tempat untuk mempraktekkan, maupun YouTube channel yang saya nonton, ada tempat saya praktekkan. Nah, inilah bedanya, Pak. Ini salah satu kelebihan juga dalam bisnis jaringan. Ada kesempatan kita untuk mempraktekkan ilmu kita, dan kita pada saat mempraktekkan sekaligus adalah meningkatkan kita punya kapasitas, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi kesempatan untuk mempelajari dan mempraktekkan ya Pak ya di sini ya. Iya. Mempraktekkan. Ini yang nggak di bisnis lain susah kita dapatkan kesempatan seperti ini. Termasuk seperti tadi bersyukur, menghargai hidup, kemudian juga hidup lebih sehat. Malah kita dapatkan di bisnis ini. Termasuk juga bagaimana mengatur uang. Ternyata saya dapatkan gimana ngatur uangku malah di bisnis FFG, Pak. Itu yang di luar perkiraan saya, Pak. Ternyata ngatur uang itu juga ternyata nggak gampang, Pak. Itu gimana ngatur uang itu nggak didapatkan di sekolah, tapi malah saya dapatkan di FFG, Pak. Karena terus terang pada saat seperti sekarang ini, misalnya kalau kita nggak bisa ngatur uang, wah betul-betul stres ya Pak ini. Tapi betul-betul Pak Onggi ngajari kita untuk bagaimana mengatur uang, kelihatannya sepele tapi ternyata itu tidak mudah ya Pak. Itu yang saya dapat Pak Onggi. Ya, untuk sebagian orang mengatakan bahwa cari uang susah gitu ya. Cari uang susah. Nah, atur uang susah gitu. Cari uang sudah susah, kalau ngatur uang susah, ini gimana jadinya? Kacau dong hidupnya. Ya, nah kalau saya dengar dari sharing Pak Suji tadi bahwa Pak Suji background sebagai seorang pengusaha gitu ya, bahwa pun tidak dapatkan ilmu bagaimana mengatur uang, padahal pengusaha sudah bicara tentang uang di situ kan. Memang Pak, pada umumnya kita belajar di sekolah itu, kalaupun sekolah manajemen ataupun sekolah bagian keuangan, atau ada juga manajer keuangan, misalnya ada kan kita kan direktur keuangan, finance manager, finance director. Belum tentu loh Pak, mereka bisa memanage uang pribadinya dia, personal finance management. Karena saya temukan di lapangan, backgroundnya seperti itu, tapi dia jago Pak, ngatur uang company jago, karena memang ada ilmunya. Nah pertanyaannya, ada nggak ilmu yang diajarkan di sekolah tentang personal finance management? Nah jawabannya adalah tidak ada. Nah pada saat jawabannya tidak ada, dia nggak ada bayangan bagaimana mengatur uang pribadi. Pada saat tidak bisa mengatur uang pribadi, contoh sekarang ini krisis datang, banyak orang kewalahan. Nah, buat siapapun teman-teman, buat siapapun keluarga FFG yang ada di sini, yang mempraktekkan personal finance management, khususnya mentor and above ya, coba lihat hidup mereka tentang uang hari ini. Tenang aja. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan segala tantangan yang akan datang. Nah, personal finance management itu sebenarnya manfaatnya itu luar biasa. Khususnya sekarang lah, seperti saya bilang, saat krisis sekarang ini, yang mereka terapkan sangat disiplin Pak ya, tentang personal finance management. Saya lihat semua peace of mind itu tentang uang. Iya. Jadi yang punya masalah ini bukan orang yang nggak punya uang Pak. Seperti teman-teman saya punya income-nya besar, tapi sekarang ini malah menderita. Itu yang di luar perkiraan Pak. Jadi kalau bukan hanya income yang besar yang membuat peace of mind, tapi bagaimana mengatur uang yang lebih tepat itu ternyata lebih berharga ya Pak. Ya, karena kalaupun kita dapat banyak uang, kalau kita nggak bisa memanagenya, ujung-ujungnya juga habis. Dalam sejarah kehidupan banyak kok pemain basket di Amerika ya, kalau kita bilang NBA itu bayarnya mahal Pak. Pemain sepak bola, petinju gitu ya. Contoh Indonesia juga ada Elias Pikal, almarhum Elias Pikal gitu ya. Saya masih ingat waktu saya kecil tuh dia naik panggung, sekali naik panggung dia tinju itu ratusan juta. Zaman itu loh Pak. Saya masih kecil banget. Pada saat itu ratusan juta, kalau sekarang nggak tahu berapa miliar gitu ya. Tapi saya dengar di akhir hidupnya dia, akhir karirnya tidak sebagai petinju lagi. Sempat menjadi satpam kalau nggak salah. Dan bekerja yang benar-benar dengan gaji yang sangat kecil. Dan berarti kondisi keuangannya nggak sehat waktu itu.
Nah, sebenarnya itu salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia. Kalau kita mau lihat yang kelas-kelas dunia banyak, Pak. Ada kalau kita mau ikuti perjalanan mereka ya, kita search ke Google bagaimana mereka bangkrut dan sebagainya. Padahal sekali naik tinju berapa miliar bayarnya. Iya kan, berapa ratus miliar bayarnya gitu. Berapa juta US dollar gitu kan bayarnya. Tapi habis juga. Demikian juga bintang film juga begitu, Pak. Sebenarnya di Indonesia juga banyak. Saya kalau kadang-kadang lihat zaman kita kecil ya, tahu bintang film, wah ngetop banget gitu. Pada saat di hari tua katanya kadang-kadang sakit aja butuh sumbangan dari orang lain. Nah, kesimpulannya di sini apa gitu? Kesimpulannya adalah personal finance management yang tidak mereka miliki. So dapat uang banyak, tidak menjamin kamu akan peace of mind dengan uang. Jadi betul-betul malah yang dikatakan Pak Onggi, FFC adalah sekolah kehidupan. Saya katakan saya sangat setuju, Pak, karena saya termasuk orang yang mendapatkan itu dari FFC, Pak. Dan sehingga saya tularkan kepada grup saya juga, kalau Anda ingin hidup lebih tenang dan punya income yang istilahnya betul-betul rutin, mari bergabung dengan FFC. Karena gitu Pak, FFG ya dalam hal ini memang kita mau provide semua aspek kehidupan ada di dalamnya lah. Kecuali agama dan keyakinannya. Kalau agama dan keyakinan kita serahkan kepada masing-masing karena itu hak asasi. Tapi kalau di luar itu kita memberikan fondasi yang benar-benar yang berlaku universal. Jadi agama apapun tidak bertabrakan dengan ajaran yang ada di FFG karena kita adalah prinsipnya adalah kebenaran universal. Contoh tadi personal finance management, agama dan keyakinan apapun, kamu tetap harus menerapkan namanya personal finance management kalau mau peace of mind tentang uang gitu kan. Demikian juga kalau mau hidup sehat, tidak lihat agamamu apa, keyakinanmu apa, ya hidup sehat ya mesti lakukan ini gitu. Kalau mau peace of mind tentang mental kita ya lakukan ini itu sudah kebenaran universal. Kalau nggak lakukan ya contoh ya kalau kita nggak perhatikan kesehatan kita ya akibatnya ya penyakit bisa datang dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa penyakit dan kematian itu ada di tangan Tuhan dia. Tapi kan Tuhan juga kasih wisdom kita untuk mengaplikasikan wisdom yang Tuhan kasihkan kepada kita kan. Terus sekali Pak. Ya. Oke Pak, sekarang mungkin gantian saya yang mau tanya Pak Suji Pak ya. Ini kan dua pihak ya saling belajar gitu Pak. Bapak boleh sharing, Pak Suji kan join bisnis ini kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. 12 tahun. 12 tahun yang lalu. Di saat itu kan yang saya tahu kondisi ekonomi Pak Suji oke banget. Bisnisnya saya dengar juga lagi berkembang pesat. Apa yang membuat Pak Suji jatuh cinta kepada MLM? Dan yang kedua, kenapa memilih juga FFG? Karena MLM kan banyak sekali juga di luar sana. Ya Pak, jadi kenapa saya memilih MLM? Itu dimulai pada saat saya kebetulan senang ikut seminar-seminar kan Pak. Jadi saya ikut seminar-seminar, dikatakan di sana bisnis akan datang itu adalah bisnis yang ada hubungannya dengan internet, yang pertama. Yang kedua, MLM akan menjadi bisnis akan datang. Dan saya kebetulan senang belajar untuk mencari bisnis akan datang itu apa. Karena namanya bisnis itu pasti ada masanya. Jadi saya berusaha untuk mencari bisnis akan datang itu apa. Kemudian saya ketemu dengan internet, dikatakan bisnis akan datang, maupun juga MLM. Jadi saya yang mendatangi, mempelajari apa itu MLM. Dan kemudian saya mulai terjun, saya jalankan pertama, kemudian tapi saya katakan saya gagal, karena ternyata tidak seperti yang saya bayangkan dan inginkan. Saya dari dulu tuh ingin sekali punya satu bisnis yang bisa punya cabang di banyak negara. Tapi yang saya jalankan pada saat saya gabung pertama, itu kok malah saya jadi salesman ya. Saya kok jadi salesman nawari ke orang, sedangkan di bisnis saya nggak pernah nawari pun distributor buah itu dicari oleh supermarket. Sekarang kok jadi saya begitu kasihannya ya. Jadi kok dari rumah ke rumah nawari, ya mereka beli karena sungkan sama saya, bukan karena mereka butuh. Jadi saya bilang ini ada sesuatu yang salah. Jadi saya katakan saya harus istilahnya gagal di sini,
saya harus dapatkan kenapa saya gagalnya. Yaitu akhirnya saya ketemu dengan Pak Onggi, maupun ketemu Bu Ira, maupun ketemu Bu Airing, saya belajar dari sana. Dikatakan bahwa bisnis ini harus kerja, nggak boleh sendirian. Bisnisnya harus ikut sistem. Karena saya dulu nggak pernah ikut sistem. Saya istilahnya punya sistem sendiri. Karena saya bilang, oh saya sudah pengalaman distributor puluhan tahun, kenapa saya harus mengikuti sistem? Tapi ternyata saya gagal di situ. Tapi betul-betul pengalaman saya ketemu Pak Onggi mengatakan bahwa bisnis itu harus ikuti sistem aja. Sederhana ikuti aja apa yang diajari sistem. Dan sejak itu saya mengatakan ini yang saya cari. Saya nurut aja dengan apa dikatakan oleh upline saya, walaupun saya tahu upline saya itu masih jauh lebih muda dibandingkan saya, tapi saya katakan saya nurut aja. Upline mengatakan A, saya ikut A, saya nggak bikin acara B dan lain-lain. Jadi saya katakan saya mau berhasil. Kalau saya mau berhasil, saya nurut aja dengan orang yang lebih berhasil. Nah itu akhirnya saya ikuti betul-betul sistem daripada FFC. Dan betul-betul saya ikuti apa aja diajari oleh upline saya ikuti aja. Itu Pak Onggi. Wow, yang saya lihat satu mental Pak Suji yang luar biasa ya. Setelah gagal, kemudian tidak menyerah, mencari jawaban itu satu. Kedua, Pak Suji punya satu mental humbleness yang luar biasa. Tadi kita semua tahu lah, Pak Suji kan kalau dalam hal bisnis ini kan Ibu Ailing yang langsung handle ya, artinya mementoring Pak Suji lah dalam hal ini. Kalau pantasnya Ailing tuh anak gitu kan. Betul. Ya kan, dari sisi usia gitu. Tapi kalau saya perhatikan dalam praktik sehari-hari Pak Suji benar-benar very humble, listen gitu ya, mau ikuti guidance dari Ailing yang relatif masih jauh lebih muda. Apalagi Pak Suji dengan pengalaman sebagai distributor sudah puluhan tahun supply ke supermarket dan sebagainya maupun bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, boleh sharing nggak Pak ke kita ya, bagaimana Pak Suji bisa ambil sikap humbleness itu dan kenapa mesti ambil sikap itu gitu? Ya menurut saya mau kerja pinter. Kerja pinter adalah ikuti siapa yang lebih pengalaman. Jadi nggak perlu, karena saya pernah gagal. Dan saya mari pelajaran dari gagal itu karena saya istilahnya keminter. Jadi akhirnya malah nggak pinter. Apa istilahnya Pak? Keminter? Jadi keminter, tapi saya nggak pinter. Keminter itu kalau olah pinter, saya ternyata nggak pinter. Jadi lebih baik saya belajar pinter, yaitu ikut aja apa yang saya ngatakan. Karena apa saya lebih pengalaman dibandingkan saya. Jadi nggak perlu saya sendiri cari jalannya, ikuti aja. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali, saya pada saat masuk di bisnis ini, saya mengatakan saya sediakan modal, Pak. Terus terang waktu itu saya sediakan modal satu dana tertentu untuk mulai masuk di bisnis ini. Cuma ternyata pada saat saya tanya kepada upline saya, apa yang harus saya lakukan? Saya sediakan modal atau bagaimana? Ternyata upline saya mengatakan sederhana, cuma datang ke meeting, jangan absen. Saya bilang kok gampang sekali ya, cuma datang ke meeting. Ternyata saya belajar banyak, tiap datang ke meeting saya belajar, maka sejak itu saya tidak absen dalam meeting. Jadi saya datang ke semuanya, semua pembicara saya dengarkan aja, mereka pasti lebih tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Jadi saya betul-betul dapatkan banyak sekali dari datang ke meeting. Sederhana tapi ternyata luar biasa. Sangat tepat sekali ya kalau saya pengalaman pribadi saya dalam bisnis jaringan. Memang bisnis jaringan itu adalah satu bisnis yang unik, yang tidak diajarkan di sekolah, walaupun orang lulus marketing atau kerja di bagian marketing belum tentu bisa berhasil dalam bisnis jaringan. Ternyata bukan hanya sekedar marketing yang konvensional gitu. Jadi memang benar kalau Pak Suji bilang tidak perlu sepertinya mengerti, tapi sebenarnya tidak mengerti. Nah, yang terjadi pengalaman saya di lapangan adalah banyak orang merasa dia mengerti, Pak. Sepertinya pinter tapi nggak pinter sesungguhnya. Nah, lebih baik kita nggak perlu sepertinya ngerti, tapi sebenarnya nggak ngerti. Nah, ini yang terjadi di dalam bisnis jaringan. Kalau kita memang nggak ngerti, ya nggak ngerti aja gitu. Lebih baik ikuti orang yang sudah sukses. Memang itu adalah
Sebenarnya dalam prinsip hidup juga sama, Pak. Lebih baik ikuti jejak orang yang telah berhasil. Nah, itulah yang dinamakan dengan mentoring program yang kita lakukan itu kan, mementoring, follow aja mentornya gitu kan, step by step. Seandainya saya menjadi seorang pemain bulu tangkis, kalau saya dimentoring oleh seorang Rudi Hartono, ya dia kan pengalaman hidupnya, saya nggak perlu lagi saya ngerti nih, Pak Rudi jangan ngajar saya ini, saya jalan sendiri. Ya Pak Rudi bilang silakan. Itu yang terjadi dengan teman-teman bisnis saya, Pak. Jadi beberapa bisnis saya yang saya ajak ke bisnis ini, dia bilang, oh itu saya sudah pengalaman di situ. Saya bilang, datang aja ke meeting. Dia bilang, bosan saya datang ke meeting. Saya bilang, saya sudah datang ke meeting itu, saya nggak bisa hitung lagi. Saya bilang, sederhana, kamu nggak perlu sedia modal banyak, yang penting datang ke meeting. Cuma mereka betul-betul sepelekan dengan bilang datang ke meeting itu, mereka segan sekali, Pak, gitu. Jadi saya bilang, waduh, terima kasih Tuhan bahwa saya mau punya sikap itu, mau belajar, dan saya belajar banyak dengan FFC, Pak. Itu yang saya dapatkan, Pak. Luar biasa. Kalau saya lihat sikap Pak Suji ini adalah sikap seorang leader yang baik, sikap seorang yang benar-benar open mind untuk maju. Dan nggak gampang loh di usia Pak Suji yang saat ini, yang juga dengan sejumlah pengalaman Pak Suji, tapi Pak Suji tetap aja humble, terus grow di sini. Saya boleh bilang Pak, salut. Ya, ini berkat Pak Onggi. Berkat mengikuti pelajaran dari Pak Onggi, Pak. Itu yang saya rasakan, Pak. Ya, tapi kalau nggak ada humbleness kan juga nggak akan dapat sesuatu, Pak. Benar. Jadi kalau saya lihat memang humbleness Pak Suji itu yang peran utama di situ. Dan kemudian mungkin ya dukungan teman-teman dan lingkungan, dan akhirnya kita grow bersama-sama gitu. Thank you, Pak. Thank you sharingnya. Pak Onggi, saya ingin menanyakan pendapat dari Pak Onggi mengenai peluang bisnis kita pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, terutama teman-teman pengusaha yang masih mencari peluang-peluang bisnis, tapi yang masih melihat apa yang cocok gitu, Pak. Mungkin apa pendapat Pak Onggi, Pak, di sini, Pak? Ya, kalau saya lihat memang tidak semua orang bisa melihat peluang bisnis jaringannya, Pak. Karena untuk melihat peluang bisnis jaringan itu membutuhkan satu ya, humbleness tadi, seperti Pak Suji ada humbleness, ya kan? Dan juga ada satu mental namanya growth attitude ya, ada growth mindset, Pak. Jadi ada satu mindset orang yang mau bertumbuh. Karena sebagian pengusaha gitu, maupun siapapun sebenarnya, bukan hanya pengusaha, kadang-kadang mereka sudah merasa, ya saya sudah ngerti semua, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu. Pada saat kita tawarkan bisnis jaringan, yang mereka ambil kesimpulan dari apa yang mereka tahu. Padahal apa yang mereka tahu belum tentu itu yang sesungguhnya, yang seharusnya orang yang tahu itu. Agak bingung Pak ya, tahu. Jadi kalau saya pribadi, saya kalau ada kesempatan saya tetap ngomong kepada mereka gitu. Terlepas nanti apakah mereka mau terbuka untuk melihat atau tidak, itu keputusan mereka. Karena memang nggak gampang untuk memaksa orang untuk mengerti bisnis jaringan. Untuk mengerti bisnis jaringan itu butuh waktu sebenarnya. Untuk memahami ya. Untuk tahu aja, saya rasa hampir semua orang bilang MLM dia tahu kok. Dia ngaku dia tahu. Tapi untuk mengerti, jawabannya saya enggak. Kalau orang sudah mengerti, dia sudah di bisnis kita ya kan. Kedua, kalau dia sudah mengerti, dia sudah berhasil di bisnis ini. Kalau dari sisi positifnya apa, Pak? Dari sisi positifnya, kalau saya lihat adalah kalau masih banyak orang belum mengerti bisnis ini, berarti peluang saya besar. Mungkin hanya karena butuh momen saja. Kadang orang butuh momen. Contoh Pak Suji tadi bilang kan bahwa ada teman Pak Suji, salah satunya bertahun-tahun saya kenalkan bisnis jaringan, tidak mau lirik. Tapi saat ini baru mau. Nah, berarti ada orang kadang-kadang ada momennya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Onggi atas Sama-sama. wawasan yang diberikan hari ini, dan ini mungkin sangat berguna untuk teman-teman yang sedang cari peluang dan masih lagi cari peluang. Mungkin apa yang dikatakan Pak Onggi akan memberikan jalan keluar untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Onggi untuk waktu yang diberikan. Selamat Sama-sama pagi. Pak Suji, sama-sama jaga kesehatan dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Thank you, Pak.
Masih Pak Anggi.